Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Diani Nuratifah Satria, saya dari Prodi Manajemen kelas 642A03 dengan NIM 6420935. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep permintaan, penawaran, dan keseimbangan harga. Pengertian permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Permintaan dibagi menjadi dua, yaitu permintaan absolut dan permintaan efektif. Sedangkan penawaran juga dibagi menjadi dua, yaitu penawaran makro dan penawaran mikro. Hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan, apabila harga mengalami penurunan, maka jumlah permintaan akan naik atau bertambah. Dan sebaliknya, apabila harga mengalami kenaikan, maka jumlah permintaan akan turun atau berkurang. Sedangkan hukum penawaran, apabila tingkat harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Sebaliknya, apabila tingkat harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun. Faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang pertama, selera. Jika selera konsumen akan barang dan jasa tinggi, maka meningkat pula jumlah permintaan barang dan jasa tersebut. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, pendapatan konsumen. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi pula daya belinya. Yang ketiga, pendapatan masyarakat. Tinggi atau rendahnya pendapatan masyarakat mempengaruhi kualitas dan kuantitas permintaan. Keempat, distribusi pendapatan. Semakin merata pendapatan, maka jumlah permintaan semakin meningkat, dan sebaliknya. Yang kelima, pertambahan penduduk. Makin banyak penduduk, makin banyak juga jumlah permintaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang. Semakin tinggi harga barang, semakin tinggi pula penawaran yang dilakukan konsumen. Yang kedua, jumlah penjual atau produsen. Jika jumlah suatu barang tinggi, maka jumlah penawaran terhadap barang tersebut juga akan tinggi. Yang ketiga, harga biaya produksi. Apabila biaya produksi meningkat, maka harga produksi akan tinggi. Akibatnya, produsen akan menawarkan barang produksinya dalam jumlah lebih sedikit. Yang keempat, ada pajak. Jika pajak suatu barang menjadi tinggi, maka permintaan akan berkurang, dan penawaran juga akan berkurang. Kurva permintaan dan penawaran. Kurva permintaan adalah kurva yang menunjukkan sifat hubungan jumlah barang yang akan diminta konsumen dengan harga barang tersebut. Sedangkan kurva penawaran adalah kurva yang menunjukkan sifat hubungan jumlah barang yang akan ditawarkan kepada konsumen dengan harga barang tersebut. Kurva keseimbangan harga adalah keseimbangan atau harga equilibrium atau harga bebas adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Kurva permintaan sebagai contoh dapat dilihat pada kurva permintaan. Pada saat harga bakso 20.000, jumlah bakso yang diminta adalah sebesar 120 mangkok. Titik A pada kurva permintaan. Ketika harganya turun menjadi 18.000 per mangkok mengakibatkan bertambahnya jumlah bakso dari 120 mangkok menjadi 140 mangkok. Titik A pada kurva permintaan bergerak ke kanan yaitu titik B, dan seterusnya. Sebagai contoh, dapat dilihat pada kurva penawaran. Pada saat harga bakso 16.000, jumlah bakso yang ditawarkan sebesar 160 mangkok. Titik C pada kurva penawaran. Ketika harganya naik menjadi 18.000 per mangkok, mengakibatkan bertambahnya jumlah bakso yang ditawarkan dari 160 menjadi 180 mangkok. Bisa dilihat pada titik C kurva penawaran, bergerak ke kanan ke titik B, dan seterusnya. Contoh kurva keseimbangan harga. Kita pakai contoh tukang bakso lagi ya. Bisa dilihat dalam tabel, di antara kelima harga tersebut hanya ada satu yang bersifat keseimbangan harga, yaitu harga per mangkok 16.000, jumlah yang diminta 160 mangkok, dan jumlah yang ditawarkan 160 mangkok. Keseimbangan harga adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Hal-hal yang dapat mempengaruhi keseimbangan harga adalah pajak dan subsidi. Yang pertama, pajak. Pajak yang dikenakan kepada suatu produk menyebabkan harga jual produk tersebut menjadi tinggi. Akibatnya, keseimbangan harga di pasaran menjadi tinggi. Sedangkan subsidi.
Subsidi yang diberikan kepada suatu produk menyebabkan harga jual produk tersebut menjadi turun atau lebih rendah. Akibatnya harga keseimbangan di pasaran menjadi menurun. Contoh hukum permintaan pada saat ini. Yang pertama, pada waktu harga masker bedah naik di pasaran, maka permintaan akan masker bedah tersebut menurun dan konsumen menggantinya dengan masker kain. Yang kedua, begitu pula dengan naiknya harga cabai di pasaran. Mahalnya harga cabai berdampak pada kurangnya minat ibu rumah tangga untuk membelinya dan menggantinya dengan produk jadi atau bumbu jadi. Yang ketiga, maraknya hand sanitizer merek Antis pada masa itu, permintaan akan hand sanitizer tersebut akan menurun dan konsumen memilih dan menggantinya dengan hand sanitizer yang lebih terjangkau. Contoh hukum penawaran pada saat ini. Pertama, minat masyarakat terhadap smartphone sangat tinggi dan harganya pun cukup tinggi, sehingga produsen akan meningkatkan intensitas penawaran supaya mendapatkan omset yang lebih besar. Yang kedua, setelah hari raya, minat masyarakat terhadap sirup menurun, sehingga produsen akan mengurangi intensitas penawaran supaya tidak mengalami kerugian. Yang ketiga, semakin banyak yang minat masker waktu awal pandemi, maka semakin meningkat pula intensitas penawaran yang ditawarkan produsen. Yang keempat, semakin banyak minat konsumen akan face shield, sehingga produsen akan meningkatkan intensitas penawaran agar mendapatkan omset yang lebih besar. Contoh keseimbangan harga. Yang pertama, harga masker yang sudah turun, persediaan yang sudah stabil, dan minat konsumen yang banyak menandakan sudah terjadinya keseimbangan harga. Yang kedua, begitu pula dengan sudah turunnya harga hand sanitizer, persediaan yang sudah stabil, dan minat konsumen yang banyak menandakan sudah terjadinya keseimbangan harga. Jadi, kesimpulan dari presentasi yang saya sampaikan adalah yang pertama, permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Yang kedua, penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Yang ketiga, keseimbangan harga adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Jadi segitu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.